Halo sahabat Tablik Aisyah dimanapun berada. Bencana alam ini tidak hanya menghadirkan dampak fisik dan juga sosial, tapi juga cukup mengguncang kondisi spiritual seseorang ataupun di masyarakat. Di tengah situasi darurat ini ada berbagai pertanyaan yang mungkin muncul di masyarakat kita. Yang pertama mungkin kaitannya dengan bagaimana cara bersuci saat bencana, dan kemudian bagaimana sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena najis, dan juga sholat dengan menggunakan pakaian yang tidak bisa menutupi aurat. Juga terkait dengan teknis sholat di waktu ada bencana. Tema ini penting untuk kita bahas agar ibadah ini menjadi sumber kekuatan buat kita, kemudian juga tidak kemudian menjadikan ibadah itu sebagai beban meskipun dalam keadaan bencana. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita Ibu Dr. Siti Aisyah, MAG. Beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, tanpa berlama-lama mari kita diskusikan langsung saja dengan beliau beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama ini Ibu, masyarakat kita ini sedang terkena bencana. Mungkin yang jadi pertanyaan di kalangan masyarakat adalah bagaimana cara bersuci saat bencana Ibu. Terima kasih Mbak Najmi. Saya akan sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tabligh Aisyah dimanapun berada, khususnya para sahabat di daerah bencana, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan. Insya Allah kita akan dapat bangkit kembali dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Tentang ibadah pada saat bencana, khususnya toharoh ya. Baik, biasanya dalam saat bencana kita dapat berita kabar di mana-mana ada krisis air, bukan ya? Meskipun bencana ini kan bencana banjir yang luar biasa tapi di daerah pemukiman ataupun di pengungsian itu kan terjadi krisis air. Mungkin ada air, tapi air itu terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, kepentingannya, sehingga memang itu perlu diutamakan karena itu hifdzun nafas kan, untuk memenuhi kebutuhan jiwa ini, melindungi jiwa agar tetap sehat, selamat sehingga dalam hal ini maka inilah keadaannya adalah keadaan yang daruriyah maka dibolehkan untuk tayamum. Kalau wudhu kan menggunakan air dengan berbagai macam kaifiyah dan urut-urutannya, maka diberikan rukhsah namanya, itu keringanan dengan bertayamum tidak menggunakan air, cukup menggunakan debu yang lembut dan tayamum ini nampaknya memiliki kelandasan yang kuat dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah Shahihah, sehingga nggak dilakukan lagi, kita dibolehkan merupakan keringanan untuk bertayamum. Dalam Al-Quran sendiri paling tidak ada 2 ayat ada di surat Al-Maidah ayat 6, surat terkait dengan wudhu, tayamum dan mandi, dan juga ada di surat An-Nisa ayat 43 Di surat Al-Maidah itu di akhir ayat malah menegaskan Allah kenapa di tayamum Allah itu berkehendak tidak untuk menyulitkan Jadi ayatnya menarik ini. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj Jadi enggak menyulitkan. Walak yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun
ini ya keajaiban orang mukmin dalam kondisi apapun kita tetap mensyukuri ya. Ya ada kesyukuran bahwa tetap bisa menunaikan ibadah. Nah, bagaimana tayamum ini disebutkan wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti falam tajidu ma'an fatayammamu. Itu kan ya. Kalau dalam keadaan sakit, bepergian, ada halangan BAK, BAB untuk mengeluarkan kena najis misalnya ya, hadas itu, kemudian tidak ada air untuk berwudu, maka fatayammamu sha'idan thayyiban ya, maka cukup untuk tayamum dengan debu yang baik. Ya, bahkan Allah menyampaikan tayamumnya bagaimana, famsahu biwujuhikum wa aidikum gitu ya. Jadi cukup mengusapnya. Namun Nabi sendiri juga memberikan tuntunan kaifiyahnya ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sana diceritakan, sahabat menceritakan ada seorang sahabat yang bepergian dalam kondisi hadas besar sehingga dia harus mandi ya. Ternyata nggak ada air di perjalanan itu, maka dia berguling-guling gitu ya. Diceritakan sama Nabi. Maka kemudian Nabi mengatakan cukup saja ya, tidak usah bertayamum, tapi cukup kamu itu menempokkan kedua tanganmu di dalam tanah, dalam bumi, kemudian ditiupkannya gitu kan ya, kemudian setelah itu masaha wajahu, cukup diusap di mukanya dan wakafaihi, cukup di sini aja ya, tidak perlu sampai sini ya. Kalau wudhu memang sampai sampai ke lutut ya, ilal marofik ya, tapi kalau ini cukup sampai di sini dan cukup dengan dorbah, cukup satu tepukan gitu kan ya, karena Nabi menepukkan kedua tangannya di dalam tanah, kemudian humanafakho fihima, kemudian beliau meniupnya, kemudian baru diusapkan di sini. Sudah, itu sudah cukup dan itu sudah menggugurkan, artinya sudah memenuhi syarat-syarat untuk sholat yang harus suci dari najis dan suci dari hadas khususnya itu. Jadi cukup dengan tayamum. Berarti sebenarnya mudah sekali. Iya, sebenarnya mudah, tidak menyulitkan. Yang paling penting kan jangan sampai meninggalkan sholat, ya kan? Jangan sampai nggak ada air, nggak bisa wudhu, terus nanti nggak sholat. Maka cukup dengan tayamum saja. Ibu, menarik sekali terkait dengan yang disampaikan tadi menggunakan debu saja. Itu apakah ada kriteria debu yang seperti apa Ibu yang boleh untuk kita gunakan? Ya, kalau dalam pandangan kami gitu ya, Al-Quran yang mengatakan sya'idan thayyiban ya, debu yang suci ya. Maka kita kan lihat di mana-mana ada debu ya, katakanlah di sini kan ya ada, maka cukup. Tapi memang ditiupkan kemudian baru diusapkan dan cukup sekali saja. Ya. Baik Ibu, itu terkait dengan bersuci. Untuk yang berikutnya mungkin bagaimana Ibu terkait dengan sholat dengan berpakaian pakaian yang terkena najis, atau mungkin sekalian Ibu dengan pakaian yang tidak bisa menutupi aurat memang tadi kan syarat ya, ini sebenarnya sholat itu kan ada syarat, atau ada dalam bahasa di himpunan perusahaan tarjih, dalam bahasa tarjih itu ada hal-hal yang harus disiapkan gitu kan ya. Persiapannya apa? Yaitu menyiapkan diri untuk bersuci ya. Kalau tadi kan suci dari hadas. Nah, sekarang adalah suci dari najis untuk menutup aurat. Syaratnya kan juga menutup aurat. Sementara aurat perempuan itu kan seluruh badan illa hadza wa hadza. Nabi kan mengatakan ya bahwa semuanya tertutup kecuali muka dan tangan ini ya. Nah, sehingga ya harus perlu untuk menutup aurat. Kalau kita ya pakai mukena gitu, atau pakai baju apa saja tertutup, dan sucinya. Masalahnya kadang-kadang tadi nggak ada air untuk mensucikannya gitu kan ya. Kalau toh ada ya, air itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hifdzun nafas tadi. Untuk tayamum, untuk berwudu aja nggak ada yang diganti tayamum, apalagi ini
gitu kan ya. Jadi boleh saja ini kan dalam keadaan darurat, maka ad-daruratu tuhibul mahzurat. Ya, ini kaidah dalam fikih bahwa yang darurat itu membolehkan untuk hal-hal yang dilarang ya. Dalam Al-Qur'an sendiri itu kan juga disampaikan ya kalau tapi ini kaitannya dengan makanan yang haram itu ya. Ya kan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lakum gitu ya. Dan kan akhirnya kalau kamu itu dalam keadaan terpaksa ya kan, dan itu sebenarnya tidak menginginkan untuk menunaikannya, maka kan boleh gitulah ya. Boleh untuk dalam keadaan darurat itu boleh untuk tidak menunaikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, artinya melanggar hal-hal yang harus ditunaikan ya. Oleh karena itu dalam keadaan najis, misalnya najis itu apa, yaitu ada katakanlah adam, darah mungkin ya, karena dalam keadaan bencana kan mungkin ada kena darah atau yang sakit kena muntah gitu ya, itu kan adalah yang hal-hal yang najis ya. Tadi hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, itu yang diharamkan ya. Tapi kan termasuk darah itu juga di hal-hal yang najis, muntah itu juga yang najis, mungkin urin ya, faisis itu kan juga najis lah. Andai kata itu ada, maka ini dalam keadaan darurat tidak bisa untuk mensucikannya. Kemudian yang kedua tadi ada baju tapi bajunya tidak bisa untuk menutup keseluruhannya gitu ya. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu itu kalau bukan kadang-kadang ya, kita sendiri kalau mau sholat itu bajunya lebih lengkap ya, lebih tertib dibandingkan dengan sehari-harinya kan, dibandingkan dengan di luar sholat. Padahal sebenarnya kan sama, nggak ada beda ya. Aurat bagi perempuan baik di luar sholat maupun di dalam sholat biasanya sama. Tapi kan biasanya kadang-kadang cari mukena gitulah ya. Maka dalam keadaan ini boleh ya. Ya, jadi al-masyaqqah tajlibut taisir, dalam keadaan kesulitan ya, itu membolehkan hal-hal yang mudah. Saya pikir ini Islam itu memang agama yang membawa rahmah ya, kebaikan, rahmatan lil alamin, sehingga bagi siapa saja dalam keadaan apa saja, apalagi ini adalah dalam keadaan bencana, yang bencana ini tidak ada yang menginginkan gitu kan ya, dan mereka itu kan para penyintas gitu ya, yang menjadi penyintas bencana alam yang ini memang tidak bisa dihindari, meskipun penyebab dari bencana alam bermacam-macam itulah ya. Kalau dalam fikih bencana itu kan ada yang secara teologis itu memang sudah sunatullah. Hujan itu kan juga sudah sunatullah yang nggak bisa dihalangi. Tapi ada juga yang secara sosial. Karena apa? Ya karena ulah manusia, karena kepentingan seseorang atau kelompok atau korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga ternyata itu mengorbankan alam ya. Dan ini sebenarnya sunatullah ya, karena alam itu kan dicipta oleh Allah untuk siapa ya? Untuk manusia. Ya, kalau kita lihat hutan itu siapa yang nanam? Kan nggak ada ya, itu udah tumbuh sendiri, dan itu memang disiapkan lama sebelum Allah mencipta manusia, sudah menyiapkan dunia ini. Dan manusia itu sebenarnya diberikan tugas gitu kan ya, punya misi sebagai khalifah fil ard, mestinya harus memelihara. Kalau terjadi bencana maka ini adalah refleksi kita, tapi bagaimanapun karena ini sudah terjadi, maka ya kesabaran ya, tapi juga ada kesyukuran. Orang kan luar biasa itu, di tengah-tengah bencana masih alhamdulillah ya, masih sehat, alhamdulillah, masih selamat, dalam keadaan sulit itu masih luar biasa itu. Itulah Nabi mengatakan ajaban, mengherankan ya, sikap orang mukmin itu. Baik, menarik sekali kalau tadi kita sudah membahas tentang persiapan sholatnya, jadi begitu Ibu. Berikutnya mungkin bagaimana Ibu terkait dengan teknis sholat di waktu saat ada bencana begitu? Oh ya.
Jadi kalau ada bencana kadang-kadang ini kalau sholat kan ada waktu-waktunya ya. Iya, ada satu waktunya. Aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ya, jadi kemudian di dalam hadis ada 5 waktu dan itu sudah ditentukan, ada waktu afdol ya, waktu utama ya, waktu yang dibolehkan, dimakruhkan ya. Nah ini kan ada waktu-waktu tertentu, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, subuh ya, ada waktunya, nggak boleh di luar waktu itu. Tapi kan kondisinya karena ada bencana, apalagi kemarin kalau melihat ya Allah ya, ada yang mengarungi sungai, ada yang jalan jauh, itulah ya. Ya, sehingga dalam hal ini maka boleh nggak itu dijamak misalnya. Sementara kan tidak dalam keadaan musafir, artinya niat bepergian. Dia pergi itu kan karena dalam keadaan terpaksa ya. Tapi ya mungkin juga kalau memang sudah tempatnya udah jauh dari tempat semula kan udah musafir. Tapi kalau itu memang tempatnya tempat sendiri, berarti kan masih mukim. Kalau yang musafir bisa jamak, bisa qashar. Tapi kalau yang mukim gimana itu ya? Ternyata memang ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau itu adalah pernah ya bahwa sallallahu alaihi wasallam adzuhra wal asra jami'an ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat ya. Sholat menggabung menjamak zuhur dan asar di Madinah. Kan beliau tinggal di Madinah, berarti kan tidak dalam keadaan bepergian. Padahal fi ghairi khauf, tidak dalam keadaan takut ya, dalam keadaan bencana misalnya, ini kan dalam keadaan takut ya, ada ketakutan. Wala safarin, juga tidak bepergian ya. Kemudian ketika Abbas ditanya, maka Ibnu Abbas menyampaikan ya itulah tidak untuk menyulitkan umatnya ya kan, tidak untuk menyulitkan umatnya. Dan Islam sendiri kan tadi saya sampaikan ya bahwa Allah itu tidak menghendaki kesulitan ya, maka ini dibolehkan menjamak itu kan. Jadi kalau dijamak berarti kan tetap 4-4 itu kan ya, jamak takdim atau jamak takhir tetap 4-4, maghrib dan isya gitulah ya, boleh saja. Terus kalau jamak itu jamak qashar biasanya kan kalau orang musafir kan ada waktunya ya. Tapi dalam keadaan bencana ya, selama masih dalam keadaan masyaqqah, kesulitan, maka boleh untuk tetap dijamak, tidak ada batasannya. Tapi kalau sudah tidak ada kesulitan ya untuk tetap sholat dalam keadaan tertentu sesuai tidak rukhsah lagi, tapi memang azimah ya, ditunaikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka ya kembali lagi. Tapi dalam keadaan masyaqqah, kesulitan, maka itu boleh untuk dilakukan jamak gitu. Baik, berarti menyesuaikan dengan keadaannya. Termasuk tadi kaifiyah ya, mungkin kan orang sakit gitu kan, maka boleh luka-luka ya ketika bencana dalam keadaan apalagi bencana ya, orang yang dalam kondisi normal saja, orang yang sakit boleh sholat dengan duduk ya, apalagi sekarang penyakit ibu-ibu kan banyak ya. Duduknya aja tidak duduk di lantai ya, duduk di kursi gitu kan, duduk di kursi, tapi masih bisa berdiri kalau kita. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa ya boleh dengan duduk. Bahkan ketika dalam keadaan sakit, saya lihat di video itu kan ya, berbaring ditandu gitu kan, dalam keadaan sakit berbaring ya boleh sholat dalam keadaan berbaring kaifiyahnya ini, karena kondisi bencana ini kan memang dalam kondisi yang khauf ya, dalam kondisi yang tidak aman, yang yang menakutkan ya, tidak nyaman, kegelisahan, meskipun ya banyak juga sudah ya, baik pemerintah maupun organisasi sosial termasuk Muhammadiyah dan Aisyah ini kan kekuatannya udah dikirimkan ya, disumbangkan untuk para penyintas bencana di sana yang sekarang masih dalam tanggap darurat. Para relawan juga udah banyak di sana gitu ya, untuk bisa memberikan mendampingi dan menguatkan. Maka termasuk juga sebenarnya para mubalighat ya,
bisa. Jadi yang di sana bukan hanya tenaga kesehatan maksudnya ya, bukan hanya tenaga kesehatan, trauma healing dari kesehatan psikolog, tapi juga secara spiritual juga harus dikuatkan. Baik, terima kasih Ibu dari diskusi ini. Sebenarnya para sahabat Aisyah, kita belajar bahwa Islam itu adalah agama yang penuh rahmat dan juga kemudahan. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi, kalau dengan toharoh kita sudah diberi kemudahan dengan bertayamum, Ibu. Kalau dengan pakaian yang tadi, kalau memang yang kita dapatkan adalah pakaian-pakaian yang tidak bisa menutupi aurat, maka diperbolehkan asal dalam keadaan darurat. Pakaian yang terkena najis, misalnya kena darah, kena muntahan, ya, itu juga boleh diperbolehkan. Kemudian dari teknisnya juga kita sudah sangat dimudahkan sesuai dengan keadaan kita saat itu. Kalau memang sedang sakit karena memang bencana aja Ibu, jadi boleh untuk mungkin dengan duduk dan lain sebagainya. Yang paling penting kan tidak meninggalkan sholat, gitu. Karena sholat itu kan komunikasi spiritual hamba dengan Allah. Sudah di sholat ini kita mohon kekuatan kepada Allah, mohon perlindungan pada Allah, dan insya Allah lah ya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua, khususnya para saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan di Sulawesi Barat, termasuk para relawan itu juga diberikan kesehatan dan kekuatan. Baik Ibu, terima kasih sudah menyampaikan ilmu yang sangat mencerahkan buat kita semua, khususnya buat saudara-saudara kita yang sekarang dalam keadaan terkena bencana begitu Ibu. Dan terima kasih juga kepada para sahabat yang sudah mengikuti podcast kali ini. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat dan juga menguatkan kita dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.